Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra dari GWPK Subang. Senang sekali malam hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Renungan Malam tiap hari Kamis. Hari ini 10 Maret tahun 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang susah dihibur oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, mari kita datang dalam doa kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin acara ini, Tuhan berkati acara ini, supaya acara ini boleh berguna buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin acara ini dari awal sampai akhir, memberkati setiap orang yang ikut, yang menyaksikan dalam acara ini supaya semua diberkati Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu supaya dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk memberkati banyak orang pada malam ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kepada Bapak Ibu Saudara. Satu tema yang relevan dalam keadaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Bukan cuman terjadi di sekitar kita, tapi mungkin terjadi hampir di belahan bumi. Yaitu saya akan membawakan satu tema, hati yang gembira adalah obat. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata tema ini terlalu sering atau kata-kata ini terlalu sering. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan tema yang sama. Tetapi saya tertarik untuk menyampaikan tema ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya menjumpai akhir-akhir ini begitu banyak orang yang sakit Bapak Ibu. Keluarga saya, jemaat GPPK Subang, dan juga orang-orang lain, ada teman, ada tetangga yang sakit. Sakitnya bukan cuma karena Omikron Bapak Ibu Saudara, tetapi ada sakit dengan kriteria-kriteria yang lain. Mungkin karena perubahan cuaca, mungkin juga karena faktor-faktor lain sehingga banyak yang sakit. Nah oleh karena itu di tengah-tengah keadaan situasi dan kondisi saat ini saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan firman untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya boleh mengambil makna oleh firman Tuhan ini, diberkati Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh mengambil sikap yang baik untuk kita boleh mendapatkan jalan keluar apabila Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini merasakan ada di antara kita yang ditimpa dengan berbagai macam penyakit. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal yang ke-17. Ayat yang ke-22. Tentunya ayat ini tidak asing buat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin menyampaikan ayat firman Tuhan Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan sebagai berikut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekali lagi supaya Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dengan baik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas ayat ini lebih lanjut, izinkan saya dengan Charles untuk menyampaikan satu buah pujian untuk Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Pujian ini kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya yakin bahwa firman Tuhan itu tetap menjadi satu perkataan yang relevan. Sekalipun zaman sekarang ini sudah begitu banyak berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang berubah sangat pesat Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang ini adalah zaman milenial, zaman teknologi yang meningkat dengan pesat. Tetapi firman Tuhan jangan dianggap kuno. Firman Tuhan ya dan amin. Karena Tuhanlah yang menulis, karena Tuhanlah yang menyampaikannya untuk kita semua. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 tadi ditulis kurang lebih 3.500 tahun yang lalu oleh seorang raja yang bijaksana, yaitu Salomo. Salomo mengatakan firman Tuhan untuk kita semua pada zaman modern ini, yang mengatakan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ini diyakini kebenarannya sampai hari ini bukan cuma oleh para teolog, tetapi oleh orang-orang dunia, oleh para ahli medis, bahkan ahli psikologi sekalipun, itu membenarkan kata-kata ini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita ingat-ingat ketika kita sakit, apakah sakit kita itu ya? Orang-orang yang sakit Bapak Ibu Saudara, secara naluri memang membuat orang itu merasa murung, membuat orang itu merasa unhappy atau tidak ada gairah untuk bergembira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah ironisnya, justru keadaan itu akan lebih memperburuk situasi kondisi yang kita alami. Kalau kita sakit kemudian kita murung, kita nggak bergairah, bahkan apalagi kalau kita merasa tidak ada harapan, maka sakit kita itu akan semakin berat Bapak Ibu Saudara yang kita rasakan. Tapi firman Tuhan mengatakan satu tip kepada kita sekalian, dan tip firman Tuhan ini diakui oleh orang-orang pandai pada zaman sekarang ini, bukan cuman oleh satu agama tetapi oleh seluruh dunia, bahkan oleh orang-orang ateis pun mengatakan bahwa memang betul hati yang gembira, kalau kita bergembira maka itu adalah semacam obat yang manjur untuk kita semua. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata para medis menyelidiki ketika kita bergembira, maka aliran-aliran tubuh, darah di tubuh kita itu akan menjadi lancar, saraf-saraf akan menjadi lancar. Nah, dengan peredaran yang lancar dari tubuh dan saraf saluran darah, itu memungkinkan adanya satu antibodi yang meningkat Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian akan mendorong kita untuk mempunyai tubuh yang lebih baik, yang lebih prima, yang lebih sehat. Oleh karena itu benar kata firman Tuhan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur untuk kita semua, bukan cuman untuk kita yang sakit secara fisik ya. Ada juga pada zaman sekarang ini oleh karena kehidupan yang serba sulit ya, kayak perekonomian yang serba sulit, pekerjaan yang serba sulit, tingkat inflasi yang tinggi, barang-barang yang mahal dan lain sebagainya, tingkat kejahatan yang meningkat ya. Banyak juga orang-orang yang sakit secara jiwa. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, saya diminta berdoa untuk seorang yang sakit Bapak Ibu Saudara. Ketika saya datang, saya melihat dia begitu murung, dia begitu lesu dan tidak berdaya, dan dia mengatakan bahwa penyakitnya bertambah parah dari hari ke hari. Ketika saya lihat kenapa salah satu faktor dia merasakan penyakitnya bertambah parah, karena dia terlalu meratapi nasibnya, dan dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia itu sakit, dia itu susah, dia itu sulit disembuhkan dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan itu melemahkan, tambah melemahkan dirinya.
Tetapi ketika saya berjumpa dengan dia, saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama dia, ayo semangat, semangat, semangat. Ya, bukan kalau kita sakit, kita tidak hanya mengharapkan faktor luar yang menyembuhkan kita, dokter, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tetapi justru yang paling penting adalah diri kita sendiri. Maukah diri kita sendiri sehat? Maukah diri kita sembuh? Ayo kalau kita mau Bapak Ibu Saudara, di samping kita memohon, mengharapkan pertolongan dari faktor luar, misalnya dari doa, dari hamba-hamba Tuhan, kemudian dari dokter, kemudian dari alat-alat medis, terapi dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tetapi jauh yang lebih penting adalah dari diri kita sendiri, dari dalam, supaya penyakitnya kita dorong keluar Bapak Ibu Saudara. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita merasakan hati yang gembira. Ya, ketika timbul hati yang gembira, maka kita merasakan ada semangat yang baru Bapak Ibu Saudara. Dan hati yang gembira, semangat yang baru itulah yang membuat semua organ-organ dalam tubuh kita, saraf-saraf dalam tubuh kita itu mengalir, berfungsi dengan baik, yang menyebabkan timbulnya satu kesembuhan dalam diri kita. Memang Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan merupakan satu-satunya obat, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur supaya kita boleh merasakan ada kekebalan tubuh, boleh merasakan ada semangat yang baru dengan hati yang gembira. Nah, kenapa kita harus bergembira Bapak Ibu Saudara? Saya menemukan beberapa alasan kenapa kita harus bergembira. Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena apapun juga yang kita rasakan, apapun juga yang saat ini sedang kita rasakan, beban dalam kehidupan kita ataupun sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, itu tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang-orang merasakan, aduh saya sendiri, aduh saya begini, aduh saya begitu. Saya mau katakan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada mendampingi kita semuanya. Amin. Bukankah Yesus berjanji Bapak Ibu Saudara, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam segala situasi dan kondisi Tuhan ada menyertai kita. Jadi dalam segala keadaan ada Tuhan, tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bergembira? Karena Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang baik di sekeliling kita yang berdoa buat kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sedang sakit, ketika Bapak Ibu Saudara sedang dalam kesulitan, kesusahan, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara sedang isolasi mandiri, dia terkurung di dalam kamar, Bapak Ibu Saudara enggak sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi di luar kamar yang tidak kelihatan, ada begitu banyak orang-orang yang empati, ada begitu banyak orang-orang yang mengasihi kita, yang terus berdoa buat kita semua. Itulah sebabnya kita bergembira Bapak Ibu Saudara, karena ada dukungan dari orang-orang yang mendoakan kita. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara ya termasuk dalam satu komunitas gereja, ya, komunitas grup, misalnya grup WL, grup singer, grup diakonia. Kita percaya dalam komunitas itu adalah orang-orang yang pasti akan mensupport kita, pasti akan mendoakan kita. Itulah sebabnya jangan putus asa, jangan lemah, tetap semangat, karena hati yang gembira adalah obat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga yang saya pelajari, kenapa kita harus bergembira Bapak Ibu Saudara? Karena dengan kita bergembira itu berarti sama dengan Bapak Ibu sedang mengobati diri sendiri. Ya, ketika kita merasakan kegembiraan dan berusaha untuk gembira, maka kita itu sedang memperbaiki diri kita, sedang mengobati diri kita. Apapun juga penyakit kita, apakah penyakit fisik atau penyakit psikis, penyakit kejiwaan. Kalau Bapak Ibu Saudara berusaha untuk bergembira, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, maka Bapak Ibu Saudara itu berarti sedang mengobati diri sendiri. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, kita percaya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara bergembira, Bapak Ibu Saudara sedang diobati oleh diri sendiri.
Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergembira Bapak Ibu Saudara untuk menggenapi firman Tuhan. Ketika kita bergembira, Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan memulihkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita akan tutup di dalam doa renungan malam pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan baik untuk kami. Biarlah kami semuanya merasakan sukacita dan kegembiraan, karena dalam keadaan apapun juga ada Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur malam hari ini dalam renungan malam kembali ditemani oleh Charles yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan kami amini semua yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati semua yang sudah dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you all. Shalom.